Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pelajaran SBD hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, minggu lalu Pak telah menjelaskan tentang notasi angka, yaitu notasi yang ditulis dengan angka-angka, notasi lagu. Jadi kira-kira siapa yang masih ingat? Saya harap kita anak-anak belajar supaya pelajaran itu tidak bisa dilupakan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang notasi balok. Jadi kita akan belajar tentang notasi balok. Jadi notasi balok itu penulisannya itu berbeda dengan notasi angka. Notasi balok itu dia itu penulisannya itu ada pada garis paranada. Jadi notasinya itu ditulis di garis paranada. Nah, tujuan dari pelajaran ini yaitu bahwa supaya siswa bisa mengetahui nada-nada dalam garis paranada, cara menuliskannya, serta bisa membaca notasi dalam garis paranada. Baik, kita mulai. Jadi notasi yang kita belajar hari ini itu notasi balok. Notasi balok. Jadi penulisannya itu dia di garis. Jadi ada 5 garis dan 4 spasi. Itu namanya garis paranada. Jadi dalam garis dan spasi itu yang nanti ditulis. Jadi not-notnya itu bukan ditulis dengan angka 1, 2, 3, tapi notasinya itu ditulis ada itu lambang notnya sendiri. Jadi dia ada bulatan, tangkai, ada bendera, ada yang kosong. Kita perhatikan di gambar ini nih, itu notasi-notasi itu. Jadi sistem penulisannya itu dia bukan pakai 1, 2, 3, dia A, B, C, D. Jadi begitu. Jadi dia dari C, D, E, F, G, A, B, C, kembali lagi seperti itu. Jadi kalau satu oktav C, D, E, F, G, A, B, kembali C lagi, seperti itu. Jadi dia ditulis dalam garis paranada, jadi dalam garis dan spasi. Jadi untuk notasinya sendiri dia pakai itu bulatan, ada tangkainya, ada bendera. Jadi itu dia punya harga not masing-masing, dia punya harga sendiri-sendiri itu notasi itu. Nah, sekarang kita akan belajar garis paranada itu dia ada istilahnya dengan kunci-kuncinya masing-masing. Jadi dia ada beberapa jenis, tapi karena kita baru belajar hari ini, jadi Pak akan ajarkan cuma 2 saja, yaitu treble clef dan bass clef. Treble clef itu dia punya lambangnya sendiri seperti ini. Jadi dia kayak ada simbol kayak kunci. Itu biasanya dikatakan kunci G. Kunci G itu dia bukan kayak kunci gitar apa, bukan. Kunci G karena dia titik awal garisnya itu di garis kedua itu garis G. Itu namanya kunci G. Dan yang satunya lagi adalah bass clef. Bass clef ini biasanya kunci F. Seperti itu. Jadi kita mulai dalam sistem penulisan. Jadi dalam garis paranada itu garis paling bawah itu nadanya itu nada E. Terus di atas garis itu ada spasi, itu F. Di atas spasi itu garis keduanya itu adalah G. Terus di atas garis kedua ada spasi itu A. Terus di garis ketiga itu B. Dan spasi yang di atasnya itu C. Terus di garis keempatnya itu adalah D. Terus spasinya E. Terus di garis kelimanya F. Dia seterusnya seperti itu. F. Jadi nanti dia naik terus. Jadi memang dalam penulisannya itu dia cuma 5 garis. Tapi ketika notasinya tinggi,
itu ada namanya garis bantu. Garis bantu itu dia tidak perlu tulis panjang, dia hanya tulis garis kecil saja, pendek saja, lalu ditulis notasinya di situ. Nah itu kalau ke atas. Kalau ke bawah dia tulis garis di bawahnya lagi, jadi usahakan ada spasi dulu baru garis. Nah, begitu itu penulisannya. Jadi kita tahu bahwa kalau di garis pertama itu E, garis kedua G, garis ketiga B, garis keempat D, garis kelima F. Kalau spasi pertama itu F, spasi kedua A, spasi ketiga C, spasi keempat E. Nah itu kalau di treble clef yang kunci G. Kalau di bass clef itu kita mulai dari garis paling atas. Garis paling atas itu dia A. Nanti dia turun-turun. Jadi dia A, garis paling atas itu A, garis kelima itu A, terus di bawah garis kelima ada spasi itu dia G. Terus di garis keempat itu F. Terus di bawah garis keempat itu ada E. Di bawah di garis ketiga itu ada D. Di bawah garis ketiga ada spasi itu C. Terus di bawah spasi C itu ada garis kedua itu yaitu B. Nah, di bawah garis kedua ada spasi itu A, dan garis paling bawah itu G. Jadi kalau dia masih notnya semakin turun ke bawah, kita tulis di spasinya itu lagi di bawah garis ke satu itu ada F. Nanti di bawah itu kita pakai garis bantu pendek saja. Itu E, seterusnya begitu. Jadi penulisannya seperti itu. Akhir-akhir sampai sini ada yang mau bertanya? Pak Guru kasih kesempatan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Sekarang kita akan belajar lagi yang namanya birama. Biasanya kalau dalam notasi birama itu selalu di notasi angka atau notasi balok dia selalu ada. Itu menunjukkan ketukan. Jadi birama itu adalah dalam garis paranada itu dia ada dibatasi dengan namanya garis birama. Jadi dalam satu birama dia ada berapa nada gitu. Jadi itu ditentukan lagi sesuai dari tanda sukat. Contohnya kalau tanda sukat itu 4/4, berarti dalam satu garis birama itu ada 4 not yang harga masing-masing notnya itu adalah 1/4 ketuk. Kalau misalnya tanda sukatnya 3/4, berarti dalam satu garis birama ada 3 not yang harga notnya itu 1/4 ketuk. Demikian juga kalau dia tulis katanya 6/8. Kalau dia tulis 6/8, berarti dalam satu garis birama itu ada 6 ketuk yang harganya 1/8 ketuk. Ada 6 not yang harganya 1/8 ketuk. Nah, untuk harga-harga not sendiri nanti ini ada kasih gambarnya di sini. Itu bisa dilihat. Jadi kalau dia notnya penuh berapa itu ada semua situ. Nanti ini adik-adik bisa pelajari di rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda istirahat. Tanda istirahat itu nanti ini gambarnya seperti ini nanti dilihat gambarnya ini terus dipelajari ketukannya berapa, istirahatnya berapa ketuk. Jadi itu yang nanti anak-anak pelajari ini. Kalau nanti kita akan latihan langsung di alat musik. Minggu depan kita latihan langsung di alat musik bagaimana ketukan itu dipakai. Kira-kira kalau ketukan
4/4 ketukannya seperti apa. Nah itu nanti kita pelajari bersama supaya anak-anak bisa tahu bagaimana cara untuk buat kalau misalnya ketukan 1/4-nya berapa, ketukannya bagaimana, terus tanda istirahatnya bagaimana. Itu tidak jauh berbeda dengan notasi angka, hanya dalam penulisan notasi balok. Jadi nanti Pak akan kasih tugas untuk Pak akan kasih satu not angka dan adik-adik mentransfer itu ke notasi balok. Jadi yang kita pelajari notasi hari ini itu dia hanya ada di kunci C sama dengan Do. Jadi kalau dia mulai C sama dengan Do itu berarti C-nya itu dia dimulai dari garis bantu pertama, itu dia dibawa dari garis dari treble clef, dia itu ada spasi terus ada garis satu, itu dia mulai C awalnya dari situ. Jadi biasanya kalau dalam permainan piano treble clef itu tangan kanan dan bass clef itu tangan kiri. Kalau perempuan biasa seperti itu. Jadi mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Kalau adik-adik ada kesulitan bisa langsung ketemu Bapak di ruangan atau bisa chat Pak, WA Pak, nanti baru Pak kasih penjelasan. Baik, mungkin sampai di situ. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa untuk berlatih, karena memang musik ini kita harus perlu latihan, coba supaya kita bisa. Mungkin sampai sini, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.